Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita akan menelusuri perjalanan AI yang luar biasa, mulai dari sekedar ide filosofis sampai jadi teknologi yang benar-benar mengubah dunia kita saat ini. Nah, tahu nggak sih, semua ini tuh berawal dari satu pertanyaan yang kelihatannya simpel tapi dalam banget. Bisakah sebuah mesin benar-benar berpikir seperti kita? Pertanyaan inilah yang jadi api pemicu seluruh sejarah AI. Cerita kita, uniknya, nggak dimulai dengan komputer atau microchip loh. Justru, kita harus mundur jauh ke masa lalu, ke sebuah mimpi kuno tentang mesin yang punya kemampuan untuk bernalar. Jadi, ide ini udah ada dari zaman baheula. Pondasinya udah ditaruh sama Aristoteles lewat logika formalnya. Terus loncat ke abad ke-17, ada filsuf namanya Gottfried Leibniz yang udah ngayal soal mesin yang bisa nyelesain perdebatan secara logis. Keren kan? Puncaknya, ya di tahun 1854, pas George Boole menciptakan aljabar Boolean, nah ini dia nih, bahasa biner yang jadi otaknya semua komputer modern. Terus, di tahun 1943, ada sebuah lompatan konseptual yang besar banget. McCulloch dan Pitts nunjukin sesuatu yang, wah, revolusioner. Ternyata, proses di dalam otak kita itu bisa loh direpresentasikan pakai matematika. Inilah cikal bakal dari apa yang sekarang kita sebut neural networks atau jaringan saraf, konsep meniru cara kerja otak. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, yang paling dramatis. Kelahiran resmi AI dan tahun-tahun pertamanya itu benar-benar kayak naik roller coaster deh. Kadang di atas, semangat banget, terus tiba-tiba jatuh, kecewa berat. Dan akhirnya momen itu datang, tahun 1956, di sebuah konferensi legendaris di Dartmouth, John McCarthy untuk pertama kalinya mencetuskan istilah artificial intelligence. Disinilah titik nolnya, di mana sebuah bidang ilmu yang baru secara resmi lahir. Dan wah, para pendirinya ini optimis banget. Coba deh dengerin kutipan dari proposal konferensi mereka. Mereka tuh beneran percaya kalau setiap fitur dari kecerdasan manusia itu bisa dipecah-pecah dan ditiru oleh mesin. Ambisius banget kan? Garis waktu ini nunjukin banget pasang surutnya AI. Ada masa emasnya di tahun 60-an, terus tiba-tiba masuk musim dingin AI pertama di tahun 70-an, di mana kemajuannya mandek dan pendanaannya kering. Sempat bangkit lagi di tahun 80-an lewat sistem pakar, jatuh lagi ke musim dingin kedua di tahun 90-an. Bener-bener siklus yang naik turun. Dulu itu ada program-program awal yang keren, kayak Eliza, semacam chatbot terapis, dan Shaky, sebuah robot yang bisa menavigasi ruangan. Kelihatannya menjanjikan banget kan? Tapi masalahnya satu, ambisi para penelitinya jauh melampaui kekuatan komputasi saat itu. Janji-janji besar tadi nggak kesampaian, dan ya itulah yang akhirnya menyebabkan datangnya musim dingin AI. Tapi setelah masa-masa suram itu, muncullah sebuah perubahan cara berpikir yang fundamental. Inilah yang secara diam-diam nyelamatin AI dari keterpurukan dan ngebuka jalan buat era modern yang kita nikmatin sekarang. Bedanya tuh jauh banget. Coba bayangin, cara lama itu kayak kita ngasih buku resep ke AI, semua aturannya harus ditulis satu persatu. Kaku banget. Nah, cara baru machine learning itu kayak kita ngasih AI-nya bahan-bahan masakan sama ribuan contoh masakan yang udah jadi, terus kita bilang, nih, pelajarin sendiri polanya. Jauh lebih pintar, lebih fleksibel, dan bisa terus belajar. Terus, kenapa machine learning bisa meledak? Nah, ini karena ada 3 hal besar yang terjadi barengan. Pertama, komputer jadi super kenceng. Kedua, internet muncul, jadi data melimpah ruah, itulah big data. Ketiga, para peneliti nemuin algoritma yang makin canggih. Ini benar-benar kayak perfect storm, semua elemennya pas pada waktunya. Oke, dari sini ceritanya makin ngebut. Kita masuk ke babak final. Ledakan AI modern yang akhirnya bikin teknologi ini benar-benar masuk ke kehidupan kita sehari-hari dengan cara yang belum pernah kita bayangin sebelumnya. Coba catat tahun ini, 2012. Ini dianggap sebagai momen Big Bang-nya AI modern. Sebuah model deep learning bernama AlexNet menang telak dalam sebuah kompetisi pengenalan gambar. Sejak saat itu, semua orang jadi yakin bahwa jaringan syaraf dalam skala besar adalah masa depan AI. Lompatan besar berikutnya datang di tahun 2017. Ada sebuah paper penelitian yang judulnya Attention is All You Need. Nah, paper ini ngenalin arsitektur transformer. Inilah teknologi yang jadi otaknya semua large language model canggih yang kita kenal dan pakai sekarang, termasuk ChatGPT. Dan setelah itu, perkembangannya cepat banget. Lihat aja deh, evolusi keluarga model GPT ini hanya dalam beberapa tahun. Dari GPT-1 di tahun 2018 sampai GPT-4 di 2023, kemampuannya naik gila-gilaan secara eksponensial. Kecepatan kemajuannya benar-benar luar biasa.
Nah, inilah yang membawa kita ke zaman sekarang, era AI multimodal. Artinya apa? Artinya, model-model AI sekarang nggak cuma ngerti teks doang. Mereka bisa melihat gambar, mendengar audio, dan bahkan menonton video. Mirip banget sama cara kita manusia memproses informasi dari berbagai indera. Jadi, kalau kita lihat lagi ke belakang, perjalanan ini epik banget. Dimulai dari cuma mimpi para filsuf, terus lahir resmi pada 1956. Sempat jatuh bangun kena musim dingin, tapi bangkit lagi karena kekuatan belajar dari data. Dan akhirnya meledak ke panggung dunia berkat deep learning dan arsitektur transformer. Ini adalah sebuah evolusi panjang, bukan revolusi dalam semalam. Nah, ini yang bikin kita mikir. Butuh waktu lebih dari 70 tahun buat AI untuk sampai ke titik ini. Kalau kita lihat kecepatan kemajuan yang ada sekarang, coba bayangin deh apa yang kira-kira akan terjadi dalam 10 tahun ke depan. Sebuah pertanyaan yang saya rasa menarik banget untuk kita renungkan bersama.